Cek. Saya coba nyalain kamera. Buram apa ya? Masih no? Dari mana Mbak? Ngapain cek? Lagi nyoba kamera, kayak yang tadi buram kok. Ayo pak. Iya ngembun. Ayo ya. Bisa besok pak. Minum. Semua dulu pak. Iya udah Dulu semua. Allah. Dari mana Mbak? Bias. Tanya itu. Kambing. Tanya kambing. Kambing yang nanti buat ruat. Punya musuh beda. Minta dua harga berapa gitu. Rumah keluarganya Kemahalan masih Mbak? Kemahalan. nanti malam dia. Kalau boleh nanti dia telepon gitu. 3,5 satu. Satunya Iya 2,7 ekor. mahalan ya Mbak. 96 nggak apa-apa. Belum boleh tapi Lebih gede. 1 juta ya. Berarti kita sih butuhnya berapa? 3 kan udah ada 3 satu. kambing. Udah ada satu. Tinggal. Allah. Ini Mbak. Lagi 3 malam lagi kok. Gimana tadi? Sudah telepon? Ya sudah. Terus kan sono tadi telepon ke pihak sekolahnya. Dari pihak sekolah sih bilangnya kalau bisa segera diambil karena kan sononya juga bukan memang butuh ijazahnya buat cari kerja atau nanti mau kuliah atau gimana gitu. Tapi ya mahal juga sih Mbak, 7.500.000. Soalnya Iya. nggak boleh diskon apa kurang. Sekolah masa diskon Mbak. Ya jangan dipikir dulu lah Mbak. Apa itu kan ini udah masuk ini sih, harus cari universitas ya, harus dari sekarang kalau biar telat nanti cari-cari mana-mana yang ada beasiswanya gitu kan. Ya 7.500.000 kita aja harus beli kambing dulu buat ruat. Ini ada urusan itu kan urusan yang dalam, ada cuti coba jadi mas kosong di rumah nggak ya,
Mas Kosim yang nginggu sapi saya. Sapi. Itu orang cakap ya. Assalamualaikum Mas, nih Pak Tursino Mas, di rumah nggak? Saya mau ke rumah, sebentar ada kepentingan ya. Itu jawabannya. Mau ngapain sih Mbak? Tadi telepon apa sih? Saya masih punya sapi sana satu, Terus tinggal satu-satunya tuh yang merah. Dijual aja. buk tinggal satu-satunya masa dijual, nanti nggak punya tabungan deh kita. Ya nanti biar jasa kamu cepat diambil, kan sudah aman. Sisanya nanti Pak Ruat. Nanti kalau rezekinya beli lagi lah. Dek Ya, kan sapi kan memang harus dijual, gede jual. ya sayang Mbak, maksudnya tinggal satu, ditunggu beranak dulu apa gimana kan biar Ya nanti ada rezeki kan. Di rumah nih orangnya siap. Berarti itu 7,5 lama nggak boleh dikurangin apa apa ya, karena ya kamu dulu kekurangan bayaran dan sebagainya ya. iya udah memang segitu sih Mbak. Ya udah, nanti kita coba dapat uang berapa besok pagi apa lusa pagi kita ke sekolah itu kita nego aja. Siapa tahu Ya boleh kurang. minimalnya kurang 2 juta kan 3 juta kan lumayan. Kita nego bismillah lah insyaallah. Kalau itu kepala sekolah memang pahlawan tanpa tanda jasa ya harusnya boleh, karena kan pemerintah juga menganjurkan kita suruh ke sekolah, orang mau bersekolah dipersulit kan begitu loh. Nah baca misalnya nanti ke sekolah tetap 7,5 ya kita ambil aja, bayar dulu berapa misalnya. Yuk betul dicicil lah Pak Guru gitu, orang mau sekolah kok. Kalau dia ngeyel ya bismillah insyaallah nanti bisa. Kalau kan dia air minum Sprite apa Coca-Cola apa es degan apa es buah gitu, ngobrol biar dia lunak gitu ya. Ini orang Mas Kasimnya udah di rumah nih. Berarti ke sana kita. Iya, takut dia nanti ke masjid malah. Yuk Ya. Ya, matiin kamera Mbak. udah hidupin sih. Iya tadi ngobrol berembun kameranya. Ayo udah matiin. Tapi motornya ada bensinnya kok. Ada. Atau bisa Mana terus ini kubok anu Mas? Iya, Kita abang ini kubok ini ki. memang gede, ya pisang. Anu non sewu ki Mas. Kulo lagi butuh arto. Kenapa? Nih setunggal niku nggak mendet ijazah anak 7,5 juta. Terus Terus nggak tirakat kulo mungkin nu barang gawe Nusantara lo butuh arto Mas. Niku net ngene kulo dodol pajang tintang. iya, Mau boleh jual payu. sapi 20 mboten saged. Wow, burung gitu. untuk ambil ijazah saya sama untuk buat Nusantara. Ya, ngono. Ya, Mbak.
20 payu lah Pak lah. Payu yang enggak payu yang mana dikol. 20. Nah, wong sing mau ndeleng mriki anu pripun? Punyang pinten? Wes 19. 19. Tadi katanya ada yang datang ke sini, 19 ya. ada Yang yang 19 berarti bagiannya kulo pinter. menawar Kalau 19 dari Bapak juta, kan jenengan, teman-teman Mas. katanya. Ya, berarti rolas 19 ini berarti kulo sing siapa? kulo sing sangat ya sing 10. Ya sangat 10. Ini karena ini Tanggal sini kita telepon maroan kan bayar langsung sakit. dari Paling 19 juta, Nggih, kemarin kan Sino sekarang dilanjutin. dapatnya 9 juta. Makanya kita tel 19. Nah, dan Langsung yang pagi ke sini bawa uang memberi makan sampai atau bawa memelihara Ya paling asup 10 bisa. juta. penuh ini sing jelas itu Mas Bok jelas gak ada arto Bok. Iya, dua. Ya. 19. Saya 10 jangan 9 ya. Saya 9 jangan 10 ya. 10. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa-apa lah, no lah. Udah, nanti jenengan telepon sing pada tumbas besok pagi jam 6, jam 7 ke sini. Suruh bayar dulu lah. Lepas bayar, ini mau diambil ke apa monggo lah. Yang penting saya 9 juta dulu gitu ya Mas ya. Iya, paling besok. Alhamdulillah. Pangapurannya kayak Mas. Saya jangan seneng yo. Iya sih, Tapi kena butuh duit. saya butuh duit sih ya. Bermali lah. Dari sisi-sisinya niku ya. Niki pun mana kalau jenengan iki? Jenengan tak telaten yo. Mun aku di sini nggak sing ngoreke ditulis loro iki Mas ya. Jan. Dari sisi-sisinya niku sayang tapi kena ya butuh uang lah gimana lagi. Udah kita jangan telepon itu apa yang mau beli Mas ya. Iya. Nah, jadi ini sapi Mbah Sino teman-teman. Nah, yang coklat merah ini yang mau dijual sama Mbah Sino. Padahal tinggal satu ini teman-teman, sapinya Mbah Sino. Cuma tinggal satu-satunya dan sekarang mau dijual untuk ngambil ijazah saya sama Ruat Samudra Nusantara. Ya sebenarnya saya juga nggak enak teman-teman, apalagi ini kan cuma tinggal satu-satunya, malah harus dijual untuk ambil ijazah. Dan tadi juga dapatnya hanya sekitar 9 juta teman-teman. Ya semoga Mbah Sino rezekinya dilancarkan, yang berkah, dan nanti semoga bisa balik lagi punya sapi biar punya tabungan lagi. Selamat malam bos. Ya bos ini Ursino bos. Ini saya di rumah Mas Kosim. Ya ini langsung ngomong sama Mas Kosim ya. Ya yang Jadi, sapi itu loh. Mbah Sino Ini lagi biar ngomong sama Mas Kosim langsung telepon saja. sama yang mau Jadi paham. beli Ya, sapi Mas. teman-teman. Pos sapi ini. Halo. Assalamualaikum. Salam. Ya, gimana? Ya itu harganya 19. Mau? Ya kalau mau ya besok. Kalau bisa sekarang itu. Kalau bisa ya sekarang uangnya. Ya paling besok. Ya nggak apa-apa besok. Tapi jam 6. Ya nggak apa-apa jam 6. Ya, terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Laku juga Mas. Yaudah Mas, besok pagi saya ke sini jam 6 lah. Ya, Pertemuan sekali ya sudah merepotkan Mas. terima kasih. Oke, monggo assalamualaikum. Salam.
Udah, no? Oke, Mbah. Alhamdulillah. Kenapa kan tetemani kemarin tadi? Iya, masih agak kurang. Nggak air ya? Ini iya kok, Mbak. Nih, Ya udah biarin lah besok. Besok bawa apa itu lah. Kontrol. Sepis. sempat kena gerimis kemarin sih. Kena gerimis kemarin. Ambil itu dulu lah. Nanti kabarannya besok kita ganti apa? Sepis mandiri. Kasihan Mbak Sina teman-teman. Harus jual sapi satu-satunya buat ngambil ijazah saya. Gimana yo, tapi kita doakan saja teman-teman, semoga Mbak Sino diberikan kemudahan rezeki. Semoga segala sesuatu yang dilakukan Mbak Sino untuk sono kembali baiknya ke Mbak Sino teman-teman. Tadi juga kita habis ke tempat yang pelihara sapi, Mbak Sino sudah rembukan dan katanya sih sudah deal teman-teman. Ya, balik lagi kita doakan saja teman-teman, semoga Mbak Sino rezekinya lancar terus dan semoga nanti bisa beli sapi lagi teman-teman buat tabungan. Buku apa Mbak? Ini yang penting ada yang mau nitip ikut ruatan. Nanti kan ada tulis nama sama pinnya. Oh, makan pin siapa, binti siapa. Ada masuk berapa sih? 5 orang apa 7 orang yang ingin ikut ruatan. Oh ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka dibuka. Kurang ya? Iya tapi kayaknya dia coba dulu aja nggak apa-apa. Coba, ya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah. Malam ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan kita. Dibaringi semangat ya. Satu demi satu permasalahan insya Allah akan terselesaikan. Yang penting kita selalu berikhtiar, berupaya dan berusaha. Untuk hasil itu urusan Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah tadi kita ke rumahnya Mas Kasim, di mana saya nitip sapi di situ tinggal 1 ekor. Dan karena sesuatu hal kami jual, karena itu Mas Kasim yang merawat, berarti kebagiannya 2. Dia lebih besar, saya lebih kecil. Jadi 60-40 gitu lah ya, ataupun 55-45 gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting nanti
besok pagi atau lusa kita pergi ke tempat sekolah kamu, ambil ijazahnya, kita nego lah, jangan sampai 7,5 gitu ya. Ini melihat diskon 2 juta apa 4 juta itu diskonnya. Tapi kalau tetap ngeyel ya nggak apa-apa, kita bayar tapi kita cicil ijazahnya dulu. Nah, gitu. Oh ya teman-teman, untuk tentang luar Samudra Nusantara, alhamdulillah ini ada 6-7 orang dari saudara-saudara yang sudah memberikan nama lengkap dan BIN-nya beserta bintinya itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah mengirimkan nama diniatkan dalam hati, dalam batin, niat bersedekah ya untuk samudra yang ada di Nusantara ini agar tetap aman ya, agar menghasilkan yang ke laut cari ikan dapat ya, tidak ada tsunami dan sebagainya gitu ya. Terhindar dari bencana-bencana. Nah, kemudian kita berdoa juga untuk Nusantara agar Nusantara ini segera bangkit ya dari kepurukan ya. Kemudian niatkan juga sedekah untuk keluarga sendiri, mudah-mudahan keluarga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keikhlasan, dimudahkan rezekinya, aman, sejahtera gitu. Dan juga diniatkan untuk seluruh rakyat Nusantara ini, penduduk Indonesia ini ya, mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesehatan dan kesejahteraan. Amin. Ya. Untuk yang belum, monggo masih ada 2 hari bagi-bagi sedulur yang ingin ikut ruat, silakan kirimkan nama lengkap beserta BIN atau bintinya ya. Nanti karena apa? Ruat ini lokasi atau tempatnya kita belum dikasih tahu. Yang jelas satu kambing yang kita akan sembelih itu akan dimasak dan dibagikan kepada panti asuhan dan juga pondok pesantren ataupun anak-anak yatim yang masih kecil ya. Kemudian untuk ukur rampe dan sebagainya nanti kita akan bawa ke lokasi, tetapi lokasinya di mana leluhur belum memberikan petunjuk. Beliau menyatakan bahwa nanti pada jamnya saya disuruh menuju kemana, kemudian kita akan dibawa kemana. Dan buat Samudra Nusantara ini karena yang diamanahkan saya, maka saya sendirilah yang akan melakukan. Tapi karena karena Sono sudah pulang, nanti saya dengan Sono yang akan melakukan buat itu. Bagi teman-teman kita di channel-channel lain yang ada di Banyumas dan di Tulang ini juga mereka memberikan dukungan, doa restu dan juga menyisikan rezekinya untuk meringankan beban saya, alhamdulillah ya. Bagi teman-teman yang ikut menyisikan rezekinya juga saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi diniatkan ikhlas sedekah ya, untuk keselamatan dan kesejahteraan Nusantara, baik alam semestanya maupun penduduknya ataupun penghuninya ya. Mudah-mudahan itu. Dan ada banyak pertanyaan tadi ya. Ada teman-teman yang masih belum ikhlas, masih takut kehilangan apa, masa depannya bagaimana itu ya. Jadi begini teman-teman,
ikhlas itu tidak perlu yang lain tahu, ya, dan tidak usah mengharapkan apa-apa, tidak usah mengharapkan imbalan. Ikhlas lillahi ta'ala. Berarti cukuplah sendiri tahu, orang lain gak usah tahu. Anak istri, orang tua juga kalau perlu gak usah tahu. Karena kita niat ikhlas. Ya, lillahi ta'ala. Karena apa? Tuhan itu maha mendengar, maha melihat, dan maha mengetahui. Kalau ikhlas kita masih mengharapkan sesuatu, ataupun masih ingin didengar orang lain, pujian orang lain, berarti perlu ikhlas. Ya. Jika kita sudah bisa ikhlas, insya Allah kehidupan kita ini lebih tertata, lebih santai, lebih enjoy, lebih damai, lebih tentram. Kenapa? Ya karena kita sudah ikhlas. Kalau ikhlas itu berarti apa yang Tuhan takdirkan kita menjalani. Kita menerima, kita jalankan. Ya, tawakal. Itu loh. Tawakal itu bukan pasrah. Tawakal itu tetap berusaha, tetap berikhtiar, tetapi hasil akhirnya adalah kita serahkan kepada Allah ataupun Tuhan yang Maha menciptakan. Itu. Jadi nggak usah ngomong saya ikhlas. Bibirnya ikhlas tapi kadang-kadang ini masih mengharapkan. Nggak jadi ya, kok belum ya, jangan. Gitu. Kalau kita sudah ikhlas ya sudah, kita pasrahkan. Kita tidak mengharapkan imbalan, tidak menunggu imbalan, ya, tidak mengharapkan apa-apa. Lillahi ta'ala. Karena nanti Tuhan, Allah yang akan mengaturnya. Kita tidak usah khawatir dengan masa depan, tidak usah khawatir nanti kehilangan. Ya, yang penting hari ini kita berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik. Besok lagi hari ini kita berbuat baik. Itu aja. Berarti lebih tenang. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana agar fokus? Kita berpikir agar fokus, agar khusyuk ya. Karena kita manusia biasa, kadang-kadang kita berzikir, kita sholat, kita tahajud pun pikiran kita masih kemana-mana. Kalau kita lagi mikir besok mau ujian, berzikir juga ujian bagaimana besok. Apalagi kalau yang cicilannya udah datang tanggal 5, besok cicilan, aduh, cicilan tanggal 5, ini sudah tanggal 3 gimana? Ada kayak gitu ya. Karena kita manusia biasa. Saya juga begitu. Wajarnya manusia ya. Indonesia. Nah, bagaimana agar lebih khusyuk? Ini begini insya Allah. Kalau kita berpikir, kita menghadap ke kiblat. Bagi yang agama lain silakan menghadap ke mana. Ya, pejamkan mata. Kita berpikir agar kita fokus adalah pikiran kita dialihkan ke napas, ya, keluar napas kita. Jadi pikiran kita ke napas, keluar masuk napas kita. Maka kita tidak akan memikirkan mana-mana, karena kita fokus pada napas kita. Nah, sambil pikiran kita fokus kepada napas kita, keluar masuk napas kita melafazkan kalimat-kalimat Allah. Boleh Allahu Akbar, boleh Subhanallah, boleh La ilaha illallah, silakan sesuka hati. Dan itu dilakukan, belajar itu sampai tidak 2-3 hari, 5 hari, seminggu. Saya sudah seminggu tapi belum bisa basino ya. Ya berarti belum bisa lakukan lagi. Itu loh. Nah, memang belum sampai akhirnya nanti kita sudah terbiasa napas. Ini pikiran kita jadi khusyuk, jadi fokus. Sampai nanti akhirnya
teman-teman mendapatkan ilham ataupun firasat ataupun bisikan, itu sudah pasti jika teman-teman melakukan dengan benar. Ada yang seminggu sudah bisa, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 tahun, 5 tahun ada. Tergantung bagaimana kita khusyuk, kita fokus. Ya, tadi fokusnya itu. Kecamatan, berpikir, pikiran kita fokus kepada keluar masuk napas. Kalau kita mau ngeblank lagi, fokus ke napas lagi, keluar masuk napas lagi. Itu lakukan itu terus sampai suatu saat nanti teman-teman mendapatkan ilham atau bisikan. Ya, bisikan itu apa? Lakukan. Ya. Dan tujuan kita bukan untuk apa-apa, tapi untuk kedamaian hati. Agar kita, batin kita tenang, batin kita damai, agar kita ikhlas, agar kita ridho, agar kita rela. Nah, kalau kita sudah rela, sudah ikhlas, maka tidak ada lagi rasa marah, tidak ada lagi rasa sirik, dengki, ya, tidak ada khawatir, ketakutan. Itu kalau sudah tidak ada itu hidup kita damai, ya. Dan keperluan kebutuhan hidup kita, insya Allah Tuhan sudah atur. Kalau rezekinya nggak akan kemana ya. Ya. Kadang-kadang kegagalan kita, waktu kita berpikir kok lama belum ini, kegagalan kita adalah apa? Karena kita masih memikirkan yang lain, ya, memikirkan yang lain. Kita masih berpikirkan ekonomi, cicilan belum dicicil, ya, nggak panen lah, pekerjaan belum digaji lah, istrinya bawel lah, pacarnya ngambek lah, dan sebagainya, ya. Dan satu lagi, kadang-kadang kita sendiri mengharapkan apa yang kita inginkan tercapai di saat itu, gitu loh. Itu yang membuat kita kadang-kadang tidak fokus, tidak khusyuk, ataupun hidup kita tidak tenang, ya. Karena kita menginginkan sesuatu, apa yang kita inginkan, mengharapkan sesuatu tepat dengan apa yang kita inginkan, gitu loh, ya. Padahal Tuhan itu memberikan sesuatu kepada kita, menitipkan sesuatu kepada kita, itu sudah tepat. Yang kita inginkan belum tentu yang terbaik buat ya. Jadi kemungkinan apa yang kita inginkan itu bukan yang terbaik, maka Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Tetapi kadang-kadang kita yang tidak menerima, karena kita harusnya mintanya seperti apa, ternyata dikasih apa, padahal itu yang baik buat kita, ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kebanyakan begitu, mengharapkan keinginan didapat seperti apa yang kita inginkan, bukan yang terbaik untuk kita. Nah, bukan yang terbaik untuk kita, gitu. Kalau tentang kebutuhan sebenarnya kan cuma makan. Makan itu untuk hidup. Kebutuhan kita kan itu makan, sandang, papan. Kalau papan insya Allah kalau nggak bocor udah papan lah. Tapi kan kita ini yang gedung, yang tingkat, yang ini gitu ya. Baju juga sama, yang di mall, yang ada brandnya. Ya, baju ini 10.000 juga dapat, ini sudah pakai, udah nggak boleh sembahyang juga boleh. Itu tidak aurat, tidak dingin, ya. Tapi kan kita kadang-kadang kepengen gitu. Makan juga sama. Makan sama tahu, sama tempe, kerupuk, sama kupat. Cuma kan nggak mati. Udah makan ya, Mbak? Udah makan kan? Tapi kan kita kepengen bebek goreng, rica-rica, sate kambing, sop grame. Kadang-kadang kita kayak gitu. Ya, normal, manusiawi. Ya,
Nah, itu kadang-kadang jadi kita kepinginnya makan kerameh, tapi di rumah ada sambal sama kerupuk, kita sudah rasa kok nasib saya begini ya gitu. Nah itu kadang-kadang kita kayak gitu salahnya. Kok nasib saya begini ya? Kok begini ya? Nah itu, berarti kan kita tidak percaya dengan yang memberikan. Itu padahal Allah memberikan kita tuh yang terbaik. Mungkin saya pengen jadi lurah, pengen jadi kades, pengen jadi perangkat desa, tidak menjadi kenyataan. Itu terbaik. Mungkin kalau saya jadi kades atau jadi perangkat desa, mungkin saya akan jadi sombong, terus tidak amanah, terus korupsi. Kemungkinan begitu. Maka Tuhan kasih saya seperti ini. Nah kita harus menerima, ridho, rela, ikhlas. Itu ya teman-teman. Jadi bukan sedang menggurui, tapi ini banyak WA masuk, curhat tentang ini, konsultasi tentang ini. Ya kami sebagai manusia tidak bisa memberikan begitu saja apa yang kita inginkan. Ya karena semua itu adalah kehendak Allah. Saya dengan Sono juga sama. Ya, leluhur menginginkan Sono ada ilmu di saat ini pendidikan. Kita berikhtiar. Toh kalau nanti tidak bisa ya, berarti Allah tidak menghendaki toh. Gitu. Tapi kalau Allah sudah takdirnya, ya rezeki ada aja. Gimana pun caranya. Ijazah tadi saya sapi langsung telepon bosnya, ya siap besok jam 6 pagi loh. Ada gitu loh. Saya nggak nyangka gitu, saya nggak kepikiran. Tiba-tiba kepikiran, punya sapi, telepon, datang ngobrol, telepon yang mau beli, Ternyata ada ya. mudah, gitu loh. Ya, jadi kita hanya cukup berikhtiar, berupaya, tapi dengan kerelaan, keikhlasan, ya. Apa yang Allah berikan, kita syukuri, kita nikmati. Ojo ngersulah. Jangan ngeresula. Ya. Itu gitu teman-teman. Jadi untuk Ruwat Nusantara, kalau yang ingin ikut, monggo, masih ada 2 hari. Silahkan kirim aja ke WA saya nama lengkap serta bin atau bintinya. Nanti kita akan catat, kita akan bawa nama-nama panjenengan itu dicantumkan di dalam Ruwat Samudra Nusantara ini. Mudah-mudahan nanti apa yang kita inginkan, kita hajatkan untuk kebangkitan Nusantara ini terkabulkan. Ya, kita demi Nusantara ini, bukan demi kita pribadi, bukan demi teman-teman pribadi, tapi demi Nusantara. Nusantara adalah semua penghuni, semua penduduknya, semua rakyatnya. Ya. Yang jadi pemimpinnya bagus, yang tadinya ekonominya kurang menjadi cukup gitu ya. Yang tadi nggak bisa sekolah jadi sekolah, gitu aja. Begitu teman-teman. Ada yang disampaikan, Mas Sono? Ya, mungkin pelajaran dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Mbah Sino, kita sebagai manusia tugasnya itu berusaha dan berikhtiar ya Mbah. Iya. Tapi untuk hasilnya kita hanya bisa menyerahkan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang merasa mungkin belum bisa ikhlas, masih sudah berusaha tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dan merasa kecewa, nah, sekali lagi tugas kita itu berusaha dan hasilnya serahkan kepada Tuhan. Kalau yang mau ngobrol-ngobrol lebih leluasa, silakan mampir ke rumah saya. Rumah saya dibuka 24 jam. Cuman ya WA dulu, takutnya saya pas lagi di sawah, pas lagi di hutan gitu. Tapi insya Allah kita luangkan ya untuk ngobrol-ngobrol bareng, kita ngaji, belajar bareng gitu. Karena saya juga tidak punya ilmu apa-apa. Ya, kita bareng-bareng lah belajar. Tutuplah Rok. Udah malam.
Nah, jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Dan semoga kita semua mendapat keberkahan rezeki, kesehatan, iman, dan semoga nanti saat ruat Samudra Nusantara diberikan kelancaran. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya, Mbak. Monggo, ini ada Haji Muhammad dari Pampung ada juga.